Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab pertanyaan ini, untuk apa atau mengapa kita sholat? Maka yang pertama, kita sholat agar bumi ini, dunia ini damai dan tentram. Sholat akan membuat bumi ini menjadi damai dan tentram. Dasarnya Allah katakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jelas. Selama masih ada orang yang sholat, artian bahwa sholat yang baik, yang benar, maka bumi ini akan damai dan tentram. Sebaliknya, kalau sudah tidak ada lagi orang yang sholat, maka bumi ini tidak akan damai dan tentram. Jamaah rahimakumullah. Bagaimana dikatakan damai dan tentram? Banyak orang yang sholat, tapi kejahatan berjalan terus, korupsi jalan terus, fahsya dan munkar jalan terus. Kalau seperti itu kondisinya terjadi di tengah-tengah masyarakat, terjadi di lingkungan keluarga, terjadi di lingkungan di tengah-tengah masyarakat, terjadi di negara-negara yang ada di belahan bumi ini, termasuk negara yang kita cintai, Indonesia. Itu berarti ada yang salah dengan sholatnya. Ada yang salah dengan sholatnya. Kalau sudah satu keluarga tidak damai, tidak tentram, satu RT, satu RW tidak damai, tidak tentram, di tengah-tengah masyarakat tidak damai, tidak tentram, satu negara tidak damai dan tidak tentram. Kalau dia sholat, penduduknya sholat, keluarga, anggota keluarganya sholat, berarti ada yang salah dengan sholatnya. Karena memang sudah jaminan Allah. Allah katakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jamaah rahimakumullah. Kalau keluarga, ayah, oma, anak disiplin dalam sholat, baik sholatnya jauh dari hal-hal kejahatan kehadian, ya kan, pertengkaran, masalah di dalam keluarga. Kalau satu RT, satu RW disiplin dalam sholat, insya Allah damai. Makanya barometer kita bisa mengukur persoalan, permasalahan umat sekarang ini, mengapa terjadi ketidakdamaian, ketidakadilan, ketidaktentraman di tengah-tengah umat masyarakat. Mudah, perhatikan sholatnya. Perhatikan sholatnya. Itu dia. Ya Bu, sholat enggak anak kita, sholat enggak suami kita. Kok bertengkar aja? Tiap hari bertengkar aja. Iya kan? Sholat enggak? Bagus enggak sholatnya? Baik enggak sholatnya? Atau sholat sekarang yang pakai gigi 4. Iya kan? Kebetulan ibu-ibu mau wirid hari Jumat. Datang kawannya penjoput. Ayo Bu, kita mau wirid ini di rumah ketua, cepat. Iya, tapi aku belum sholat. Cepatlah. Nanti ketinggalan kita, malu. Iya kan? Dia pun ambillah wudhu, wudhunya pun pakai gigi 4.
Sholat dia pakai gigi 4. Kok ada gigi 5? Makanya tadi sahabat yang sholat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh Rasul ulang. Kenapa? Di antaranya itulah yang disebut dengan mencuri sholat. Rukuknya enggak sempurna, sujudnya enggak sempurna, ia curi rukuk, ia curi itu sujud. Kata Rasulullah, ulangi sholat. Tak ada tumak ninahnya. Jangan rahimakumullah. Agar bumi ini damai dan tentram. Yang kedua, mengapa kita sholat? Untuk apa kita sholat? Agar hati kita tenang. Bu, kira-kira kalau hati tenang enak nggak? Enak nggak, Bu? Enak. Kenapa? Ketenangan itu di hati. Ketenangan itu bukan di harta. Ketenangan itu bukan pada jabatan, kedudukan, pada materi. Tidak, ketenangan itu di hati. Kalau hati ini tenang, maka hidup akan nyaman, hidup akan enak. Iya kan? Itu dia. Apa dasarnya? Allah katakan ala bizikrillah tasma'innul qulub. Hanya mengingat Allah, dengan mengingat Allah, zikir dengan Allah, hati menjadi tenang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika sudah masuk waktu sholat, Rasulullah tidak katakan sama Bilal, ya Bilal, azan Bilal, ya Bilal, azan Bilal. Bukan seperti itu Rasulullah katakan. Ya Bilal, arifni biha Bilal, arifni biha Bilal. Ya Bilal, tenangkan hatiku ya Bilal. Sejukkan hatiku ya Bilal. Dengan apa? Karena sudah masuknya waktu sholat. Itu dikatakan Rasulullah. Tenangkan hatiku ya Bilal. Sudah masuk waktu sholat. Jamaah rahimakumullah. Ini yang kedua. Mengapa kita sholat? Untuk apa kita sholat? Agar hati kita tenang. Zaman sekarang ini sulit kali mendapatkan ketenangan hati kayaknya. Kalau sepakat kita. Padahal dari 14 abad yang lewat sudah Allah katakan itu. Kalau mau tenang bizikrillah tatma'innul qulub. Mau tenang hati, zikir kepada Allah. Salat zikrullah akbar, ini zikir yang besar. Makanya pantas layak kalau kita cek sholat kita. Kalau toh kita sholat hati kita tidak tenang, itu berarti sholat tak ada dampak, tak ada efeknya. Berarti belum menyentuh kepada sasaran yang dimaksud. Itulah ketenangan hati. Itu bisa kita rasakan. Kalau sholatnya dia, wah, apalagi habis sholat marah-marah, emosional, iya kan, naik tensi. Ini hati-hati, perlu betul kita perhatikan sholat kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, untuk apa kita sholat atau mengapa kita sholat? Tentunya kita banyak cita-cita, keinginan, atau mungkin dalam hidup ini begitu banyak persoalan masalah yang mendera kita. Makanya sholat ini akan mempercepat
pencapaian cita-cita kita dan menyelesaikan segala persoalan kita. Allah katakan wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini dia jemaah rahimakumullah. Banyak masalah tapi tak sholat. Kayak mana mau selesai masalahnya? Ini kan banyak cita-cita keinginan sampai setinggi langit, tapi tak sholat. Bagaimana mau tercapai? Ketika seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku ingin menjadi ahli surga. Aku ingin jadi ahli surga ya Rasul. Bagaimana caranya?" Perbanyak sujudmu. Perbanyak sujud. Sholat. Kalau ditanya sejauh mana diri kita dengan surga, Ustaz, sejauh mana diriku dengan surga? Maka jawabannya tidak lain adalah sejauh kening ini dekat atau tidak dengan tempat sujud. Kalau jauh dari tempat sujud kening kita, maka jauh dari surga. Sejauh mana antara cita-cita yang aku inginkan dengan diriku, sejauh keningmu dekat dengan tempat sujud. Hayya 'alas shalah. Mari tegakkan salat. Hayya 'alal falah. Mari mencapai kemenangan. Berkait ini supaya tercapai kemenangan, kesuksesan, terkabul cita-cita kita. Hayya 'alas shalah. Dirikan salat. Jamaah rahimakumullah. Ini dia. Ya Bu, Ustaz, anakku mau masuk PNS. Ujian nasional, ujian akhir sekolah. Dirikan sholat.